Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, marilah kita memohon kepada Allah agar diberi kesehatan melalui tilawah Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus ayat 1. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil hakim. Nah, sana. Mana ini nih? Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تعقلون. أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Di malam yang sunyi ini, marilah kita merenungkan diri kita. Kita sebagai hamba Allah, sudahkah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan? Nikmat Allah berupa mata kita gunakan untuk melihat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan bahwa Al-Quran ayat-ayatnya mengandung hikmah. Bukan hanya mengandung hikmah, tapi dalam tafsir penuh hikmah. Penuh hikmah. Al-Quran itu penuh hikmah. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Pertanyaannya, bisakah kita mengambil hikmah dari Al-Quran tersebut? Semua orang diberi hak untuk mengambilnya, tetapi banyak yang tidak bisa. Mengambil hikmah dari Al-Quran. Karena untuk mengambil hikmah dari Al-Quran, tidak boleh hanya sekedar membaca. Perlu ditingkatkan kepada tadabbur, terjemah, memahami tafsirnya, atau mendengarkan orang membacakan tafsirnya. Kemudian kita mencatatnya, pelajaran yang terdapat dari Al-Quran tersebut. Sahabatku, dalam kesempatan kali ini Allah memberikan pertanyaan pada kita. Sebuah pertanyaan yang berbunyi, pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, orang ini Muhammad benar-benar penyihir. Orang yang mengajak kepada benaran, ajaran Allah pada Islam, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, oleh orang-orang kafir. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang penyihir. Masya Allah. Ini sebuah hinaan dari orang kafir kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam ayat 3 dikatakan, sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dari 6 masa. Kemudian ia bersemayan di atas arsy hingga sana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat
kecuali setelah ada izin. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Allah. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, ini. Sini Nabi kita Muhammad disuruh fokus tetap beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebagian umatnya yang tidak percaya dan menghina sebagai penyihir, Nabi Muhammad tetap dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap beribadah, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni fa'buduhu, katanya beribadahlah kepada Allah. Jadi seperti itulah sunnahnya dalam orang beribadah. Kadang ada yang tidak suka ya. Sahabatku, ketika ada orang yang tidak suka dengan kita, maka kita doakan kepada Allah supaya orang itu mendapatkan hidayah. Ketika ada orang yang suka pun, ya kita doakan agar mendapatkan hidayah. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada keluarga kami, anak cucu kami, memberikan kemampuan untuk tetap istiqomah di jalan Allah perintahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afina 'anil nas. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan kesempatan